Seni memahami kekejaman manusia. Ada banyak pertanyaan yang mempertanyakan, mengapa manusia itu kejam? Seorang psikolog menjelaskan mengapa manusia begitu mengerikan satu sama lain. Dia adalah Paul Bloom. Bloom mengatakan bahwa banyak orang menyalahkan kekejaman pada dehumanisasi. Mereka mengatakan bahwa ketika Anda gagal menghargai kemanusiaan orang lain, dari situlah genosida dan perbudakan dan segala macam kejahatan berasal. Itu tidak sepenuhnya salah, katanya. Banyak hal buruk yang kita lakukan kepada orang lain muncul dari fakta bahwa kita tidak melihat mereka sebagai manusia. Tapi banyak kekejaman yang kita lakukan satu sama lain, hal-hal biadab dan mengerikan yang kita lakukan satu sama lain, sebenarnya justru karena kita mengakui kemanusiaan orang lain. Kita melihat orang lain sebagai orang yang tercela. Mereka harus bertanggung jawab secara moral. Orang yang kejam, mereka tidak memberi apa yang pantas kita terima. Mereka mengambil lebih daripada apa yang pantas mereka terima. Kekejaman muncul karena pelaku melihat mereka sebagai manusia yang semestinya bermoral. Kekejaman adalah tentang kesenangan menjadi dominan atas orang lain. Banyak orang diperlakukan seperti hewan dengan berbagai tindakan kejamnya. Tapi jika orang yang kejam hanya menganggap orang lain sebagai hewan, mereka tidak akan mendapatkan kesenangan itu. Kekejaman mungkin tidak terjadi. Dehumanisasi nyata dan mengerikan, tapi ternyata belum mengatakan bahwa itu bukanlah gambaran keseluruhannya. Ada unsur kerentanan psikologis akan kekejaman. Kita semua peka terhadap hierarki sosial dan keinginan untuk diakui dan dihargai. Ini hal yang normal dan manusiawi. Tapi keinginan kita untuk berhasil secara sosial dapat memiliki sisi buruk. Jika Anda bisa mendapatkan rasa hormat dengan membantu orang, itu bagus. Jika Anda bisa mendapatkan rasa hormat dengan mendominasi orang secara fisik dengan agresi dan kekerasan, itu merusak. Jadi, banyak tergantung pada lingkungan sosial kita, apakah itu mendorong perilaku baik atau buruk. Orang yang kejam juga ternyata belum tentu psikopat yang terdorong oleh kesenangan melihat orang lain menderita. Kekejaman memiliki unsur kompleks di belakangnya. Dan ketika kekejaman itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, saat kita bisa mengoreksi kesalahan itu, apakah artinya kekejaman itu akan hilang? Ternyata tidak ada teori yang pasti tentang kekejaman. Kekejaman terjadi bukan karena dehumanisasi saja, bukan karena kehilangan kendali saja, bukan karena kepuasan diri, dan bukan karena selera psikologis. Kita semua punya potensi yang sama untuk melakukan kekejaman. Dalam kondisi yang tepat, kebanyakan dari kita mampu melakukan hal-hal yang buruk. Kekejaman bisa terjadi karena ada kesempatan. Mereka yang berkata, saya tidak mungkin melakukan kekejaman, mungkin justru tanpa sadar telah menjadi pelaku paling kejam di mata orang lain. Mengakui kemanusiaan orang lain tidak selalu membebaskan diri kita menjadi manusia yang kejam, meski kita semua tahu kita ingin menjadi orang baik. Setidaknya kita punya sesuatu yang perlu untuk dilakukan. Self-awareness. Seberapa paham kita terhadap kerentanan diri kita, termasuk kerentanan psikologis untuk melakukan kekejaman. Seberapa selaras pikiran dan tindakan dan juga emosi kita. Ini bicara tentang apa yang mudah untuk men-trigger kita dan bagaimana reaksi kita akan otomatis muncul. Dalam sebuah tes yang memang kami lakukan selama ini, kami menemukan ada beberapa karakter yang memiliki ciri yang khusus dan unik.
Unsur karakter persisten dengan subkarakter create ternyata adalah karakter yang mudah menyimpan masa lalu. Jika terus-menerus tertekan, tidak menutup kemungkinan dia akan meluapkan rasa sakit hatinya tersebut dengan cara-cara di luar dugaan. Meskipun dalam konteks yang positif, orang dengan karakter ini bisa menjadi orang yang luar biasa karena kenangan akan keberhasilannya itu akan terus memotivasi dirinya. Karakter talented ini anak yang cerdas luar biasa. Tapi jika terus disakiti, dia akan meledak dan dia akan gunakan otaknya untuk melampiaskan dendam atau marahnya itu. Jadi ternyata kita semua punya unsur dari 4 jendela Johari Window. Open self, di mana kita tahu tentang diri kita dan juga orang lain tahu. Ketika open self ini merupakan jendela yang terbesar dalam kehidupan kita, mungkin kekejaman itu akan minim terjadi. Karena kita tahu bahwa ada area-area yang mungkin rentan untuk kita bisa melakukan kekejaman dan orang lain juga tahu sehingga mereka tidak akan mencobai kita. Blind spot adalah ketika orang lain tahu dan justru kita tidak tahu. Area blind spot ini cukup berbahaya jika ini merupakan jendela yang terbesar dalam kehidupan kita. Karena artinya ada banyak hal dari dalam diri kita yang kita tidak mengerti, kita tidak paham. Sehingga mungkin akan mudah sekali kita terjerumus ke area-area yang menantang kerentanan kita. Hidden self itu adalah area di mana kita memiliki lebih banyak rahasia. Kita lebih banyak tahu tentang diri kita dan orang lain minim tahu tentang kita. Hidden self itu memungkinkan orang banyak pakai topeng, sehingga akan berbeda di satu tempat dengan tempat yang lainnya karena sibuk untuk menyembunyikan hal-hal yang tidak ingin diungkapkan ke orang lain. Tapi yang lebih berbahaya adalah ketika jendela terbesar kita adalah unknown self. Kita tidak tahu, orang lain tidak tahu. Oleh karena itu, jangan merasa sok tahu dengan diri kita. Jangan menjadi hero bahkan untuk diri kita sendiri. Cari tahu. Dengan diskusi, self-disclosure, minta feedback dengan orang lain. Kalau memang diperlukan dengan bantuan pakarnya atau ahlinya dengan melakukan tes psikologi. Jadi, alih-alih memberikan judgement kekejaman kepada orang lain, kenali diri dulu. Agar tahu cara mengatasi pikiran, perkataan, dan emosi kita yang bisa saja lebih kejam. Self-awareness adalah pintu utama dari cara kita memandang dunia. Jika kita tidak berusaha membukanya, siapa lagi? Jika Anda ingin tahu karakter Anda, silakan hubungi Profil Talenta Indonesia 0822 2347 5330.